Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ya, perkuliahan farmakologi kebidanan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan terdahulu ya, kita sudah berikan beberapa materi ya terkait dengan penggolongan obat ya. Kemudian dengan berbagai macam penggolongannya lah ya. Nah, saya harapkan sudah diulang-ulang dan ini penting ya bagi seorang bidan ya mengetahui penggolongan obat. Nah, kira-kira menurut Wiwin apa pentingnya mengetahui penggolongan obat untuk seorang profesi bidan ya? Gimana Wiwin? Begini Pak, jadi bidan harus mengetahui penggolongan obat karena nanti kan memang bidan ini tidak memiliki kewajiban atau haknya bukan di bidang perobatan, tetapi juga perlu mengetahui nanti misalnya pada saat ada satu kegawat daruratan, bidan ini setidaknya tahu yang mana obat yang harus diberikan seperti itu Pak. Jadi ada kondisi tertentu dan tidak kan bidan memiliki kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya kan Pak. Jadi walaupun bidan seutuhnya tuh tidak memiliki wewenang untuk bagian perobatan, jadi wajib mengetahui Pak obat-obatan itu bagaimana penggolongannya Pak, seperti itu. Oke. Jadi penggolongan obat itu kan bisa berbagai macam ya. Mungkin kemarin sudah kalian lihat ya materinya. Jadi ada berdasarkan nama gitu ya, ada berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan cara penggunaan ya, berdasarkan penandaan, berdasarkan efek farmakologi, bahkan berdasarkan keamanan digunakannya pada kondisi kehamilan ya, ada kategori A, B, C, D, X dan seterusnya kan. Nah, tentunya ya penggolongan obat itu sangat penting ya diketahui oleh seorang bidan ini. Nah, pertama terkait dengan regulasi yang berlaku ya, peraturan penggolongan obat ada yang digolongkan berdasarkan penandaannya ya kan. Nah, mungkin kalian sering lihat ada warna hijau ya, warna biru yang di dalam lingkaran hitam ya. Kemudian warna merah yang di dalamnya ada tulisan K. Kemudian ada lagi narkotika, psikotropika. Nah, dengan mengetahui penggolongan obat itu, kalian juga tahu gitu sebagai seorang bidan ya, mana obat-obat yang boleh ya pasien dapatkan tanpa resep dokter ya, mana yang harus menggunakan resep dokter. Ada nggak yang mau cerita? Tahu nggak bedanya masing-masing penggolongan obat itu apa gitu? Mungkin sudah belajar kan sebelumnya, silakan. Boleh sebutkan nama ya. Kita juga menilai keaktifan ya. Ada? Maaf Pak, saya Perawati Pak. Ya, silakan. Perawati, ya. Baik, jadi penggolongannya itu ada juga namanya tuh obat bebas. Golongan obat bebas yang dimana dia tuh kan terdiri dari misalnya yang dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika ataupun daftar dari obat keras. Nah, yang ini umumnya sering kita beli, tidak perlu pakai obat resep dokter lagi. Terus adanya obat keras. Nah, obat keras ini biasanya lambangnya itu ada K, di dalamnya itu warna merah. Nah, obat ini dia harus perlu adanya ada
perlu resep dari dokter, yang dimana dia tuh tidak bisa dijual belikan secara ke masyarakat itu secara terserah Bebas. siapa mau beli itu tidak boleh gitu Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Terus ada juga namanya obat wajib apotik atau atau OWA, yang mana tuh tandanya tuh kayak tambah tapi warna merah. Nah, dan dalamnya tuh ada apa namanya nih warna putih. Nah, terus wajib apotik adalah obat yang keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa adanya resep dokter. Yang dimana obat ini merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotik untuk kepada pasien. Nah, ada juga namanya obat golongan narkotika. Nah, yang seperti tadi dia juga tidak boleh dijual belikan secara bebas. Pak, itu gitu. Bapak. Ya. Oke, jadi ada berdasar ke penandaannya seperti itu. Jadi nanti mulai sekarang nih sambil belajar ya harus familiar dengan obat-obat ya. Zat aktifnya, nama obat, kemudian penggolongannya ya. Harus familiar mulai sekarang. Karena profesi bidan erat juga hubungannya dengan obat gitu ya. Walaupun terapi atau asuhan kebidanan tidak mesti dengan obat ya. Tidak harus selalu dengan obat. Ada yang tanpa obat, misalnya istirahat ya, diminta untuk bed rest ataupun bahkan yang lainnya. Tapi ada wewenang bidan yang diberikan kewenangan untuk mengelola obat-obatan tertentu ya. Bahkan ada yang obat keras ya, tapi menjadi kewenangan bidan. Nah, itu bisa nanti kita lihat di materi setelah UTS ya. Kewenangan, aspek legal kewenangan bidan ya dalam penerapan prinsip farmakologi. Jadi ada obat-obat yang di dalam peraturan perundang-undangannya tentang kebidanan itu yang menjadi hak atau wewenang dari bidan untuk dikelola gitu. Nah, bahkan di dalamnya ada obat yang lambangnya merah gitu. Tapi ingat tidak semua obat ya bisa dikelola dengan bebas oleh seorang bidan. Itu ya. Maka kita harus kenal yang pertama penggolongan obat berdasarkan penandaannya atau berdasarkan perundang-undangan. Nah, jadi ada obat bebas ya. Obat bebas tadi udah disampaikan ada logonya yang di lingkar hitam, di dalamnya hijau ya. Kemudian obat itu tadi katanya dapat dibeli tanpa resep dokter ya. Jadi bisa dibeli oleh siapapun ya. Nah, namun perlu diingat kembali bahwa penggunaan obat harus rasional ya. Jangan sampai tidak digunakan sesuai dengan dosis yang sesuai ataupun indikasi yang sesuai ya, harus diperhatikan juga. Karena walaupun obat bebas tentunya memiliki efek samping juga kalau tidak digunakan dengan baik ya. Nah, apalagi kondisi khusus, misalnya kondisi pasien yang hamil ya. Nah, itu tentunya tidak semua obat bisa digunakan dengan bebas ya. Ada obat-obat yang punya kriteria ABCDX yang udah kalian ketahui gitu ya. Nah, di mana A itu yang paling aman, X teratogen. Oke. Kemudian Yolanda. Coba tes suaranya Yolanda. Iya, Pak. Ya, bisa nggak dicontohkan apa itu contoh obat bebas? Maksudnya itu nama merek obat ya, Pak? Zat aktifnya, kalau mereknya sih macam-macam ya. Zat aktifnya aja, kandungannya. Obat bebas apa? Yang biasa seringlah dikonsumsi obat bebas yang logonya hijau gitu. Apa yang Yolanda ingat? Lima, 4, 3, 2, 1. Yang lain ada ingin berpendapat? Izin menjawab, Pak. Ya, Alivia ya, silakan.
mungkin seperti paracetamol atau obat-obat yang mengandung seperti obat mah, anetacidadowen seperti itu Pak mungkin. Harus lebih yakin ya, jangan pakai mungkin. Nanti dicek, dilihat langsung. Ya, paracetamol betul ya. Kemudian vitamin C ya. Kemudian bedak salisil ya. Nah, kemudian ada satu lagi selain obat bebas itu ada yang logonya warna biru, lingkaran hitam. Obat apa? Ada yang tahu? Obat sabri, Pak. Terbatas, Pak. Obat bebas terbatas, Bapak. Bebas terbatas ya. Bebas terbatas. Nah, kalau bebas terbatas ini dia sebenarnya termasuk obat keras ya, yang masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter ya. Nah, tapi apa? Dia punya suatu penanda gitu di kemasan yang harus diperhatikan. Nah, penanda apa? Ada peringatan. Nah, ada peringatan 1, peringatan 2 sampai 6 ya. Bisa kalian lihat nanti kalau ada obat yang logonya biru itu ya, kemudian di kemasannya di belakangnya atau di depannya itu ada suatu penanda peringatan. Nanti kalian bisa searching ya. Peringatan nomor 1 sampai nomor 6. Nah, coba dilihat nanti. Nah, itu obat bebas terbatas. Jadi ada bisa dibeli ya tanpa resep dokter, bebas juga masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun dia harus ada yang diperhatikan karena dia ada peringatan 1 sampai 6. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Erlina Piska, Pak. Erlina, silakan. Erlina dulu. Contohnya itu kayak obat suppositoria itu kan dia itu bisa dibeli tanpa resep dokter, cuman harus dilihat lagi P1 sampai P6-nya. Kemudian ada obat tetes mata yang untuk mata iritasi. Terus juga ada obat flu yang kombinasi yang tablet itu, Pak. Kemudian ada antihistamin. Itu ya, Pak, yang saya tahu, Pak. Antihistamin, alergi ya. Ya, jadi Pak, ada obat antihistamin atau alergi ya. Misalnya dimenhidrinat ya. Nah, itu biasa juga digunakan untuk antiemetik ya. Untuk mabuk perjalanan misalnya kan. Atau misalnya obat cacing, ada juga tuh pirantel pamoat. Obat cacing itu juga bebas terbatas ya. Kemudian obat tetes mata juga tadi iya. Misalnya tetrahidrozolin hidroklorida. Nah, itu juga termasuk obat bebas terbatas. Nah, kemudian ada OWA tadi juga disebut ya. OWA itu termasuk obat keras ya. Jadi logonya sama seperti obat keras pada umumnya. Jadi dia berwarna merah, ada K gitu ya. Namun obat keras ini boleh diberikan oleh apoteker ya, tanpa resep dokter. Nah, tapi catatannya harus diberikan oleh apoteker. Dan selain apoteker tidak boleh menyerahkan obat keras ini gitu. Karena obat keras kan pada umumnya harus dengan resep dokter. Nah, tapi ada yang masuk kategori OWA, obat wajib apotek, yang bisa diserahkan tanpa resep dokter, tapi harus diserahkan oleh apoteker. Nanti contoh-contoh obat OWA-nya itu bisa dilihat di peraturannya. Kalian bisa searching nanti contoh-contohnya. Nah, ada OWA 1, ada OWA 2, ada OWA 3. Itu penggolongannya ya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan ya. Nah, tapi dia tidak sepenuhnya bebas diberikan ya, ada batasan. Ada batasan jumlah yang diberikan. Misalnya STM. STM itu diberikan maksimal misalnya 2 strip gitu ya. Nah, kemudian menurut Astuti, nah mana Astuti? Ada Astuti? Iya, Pak. Ya. Apalagi contoh obat keras yang Astuti tahu? Mungkin pernah lihat ya. Yang logonya merah, ada tulisan K.
N-batik, Pak. Isinya apa? N-batik, antibiotik. Apa? Obat yang serbuk, Pak. Serbuk untuk gatal. Adakah logonya merah? Udah lihat? Yang lain? Ada yang lain mau berikan? Puja, Pak. Regita, Saya, Pak. Saya, Mega Pak. Adisa Sasmita, Fitri. Pak. Mega Sasmita. Iya Pak, iya Pak. Erlina, Pak. Mega Silakan. Sasmita, Adisa Pak. Fitri. Silakan Mega. Mega silakan. Baik, Pak. Jadi obat keras seperti asam Termute ya suaranya. Suaranya hilang. Yang lain dulu. Puja, Pak. Saya, Pak. Iya Pak, Regita. iya Pak. Silakan Iya, Regita. Regita. Regita silakan. Ya Pak, baik Pak. Contohnya yaitu semua obat dalam bentuk injeksi seperti adrenalin yaitu infus aserin, antibiotik seperti amoxicillin, tetrasiklin, obat jantung, obat MGD hormon atau obat kencing manis atau penenang. Kemudian ada asam mefenamat, pirofosfram, kaptropil, antihitamin, dexamethasone, prednison, diazepam, INH, dan semua obat dan lain-lainnya. Banyak ya. Ya, Ya, Pak. jadi antibiotik ya semuanya keras ya. Salah satu contohnya amoxicillin. Kemudian injeksi semuanya ya. Kemudian tadi ada juga obat hipertensi yang Pak, mohon disebutkan. maaf saya terkeluar. Oh ya, nggak apa. Nanti lanjut yang berikutnya ya. Ada obat anti hipertensi tadi juga yang disebutkan. Contohnya katopril juga obat keras ya. Ada antiinflamasi juga ya. Piroxicam. Nah, kemudian ada anti diabetes ya, obat DM, glibenclamid dan seterusnya. Banyak ya. Jadi intinya banyak sekali ya, nanti bisa dilihat aja di logonya ya, penandaan. Kemudian tentunya juga ada narkotika dan psikotropika ya. Nah, di situ yang harus diperhatikan betul ya, jangan sampai seorang profesi bidan nanti nggak tahu. Karena obat ini sangat diawasi ya, sangat diawasi oleh pemerintah ya. Bahkan membawa satu saja ya obat ini tanpa alasan yang jelas ataupun ya tidak ada indikasi bisa dijadikan suatu pelanggaran ya. Ya ada suatu hukum pidana kan ya, maka harus hati-hati gitu. Nanti misalnya dititip suatu obat narkotik, psikotropik oleh orang misalnya yang tidak dikenal, hati-hati ya, bisa kena pidana kan, harus paham gitu. Nah kemudian psikotropika dan narkotika kemarin ada penggolongannya. Ada nggak yang mau cerita? Desi, Pak. Silakan, Desi. Baik, Pak. Terima kasih. Pertama, kan ada terbagi menjadi dua. Ada yang narkotik sama psikotropik. Nah, yang... Sebentar, Desi. Logonya sama ya? Sama-sama K merah ya? Ya, Pak. Yang psikotropik. Kalau narkotik logonya beda ya? Ya Pak, untuk yang psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan 1 itu yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi dan tidak digunakan untuk pengobatan atau terapi potensi amat kuat mengakibatkan sindrom, Pak. Takutnya ketergantungan, contohnya ekstasi. Terus ada golongan 2, ini dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan, namun sebagian dari golongan 4 saja yang terdaftar dan digunakan seperti amfetamin. Dan golongan 3 yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya amobarbital. Golongan 4, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas,
digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Untuk narkotika, untuk narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan dilarang diproduksi atau digunakan untuk pengobatan atau terapi. Dia mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Untuk golongan 2, narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, asalkan sudah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Contohnya morfin, pedifin, kodein, dan kodopron. Golongan 3 itu berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan, contohnya buprenorfina. Jadi kalau kita lihat itu penggolongannya ya, di situ ada semakin golongan yang nomor 1 itu potensinya semakin besar ya untuk ketergantungan dan sebagainya ya. Nah kemudian itu yang sering disalahgunakan gitu, narkotik, psikotropik yang golongan-golongan 1, 2 tadi itu ya. Nah, sementara yang boleh untuk pengobatan golongan yang di bawahnya ya, kalau psikotropik tadi 4 ya. Kalau misalnya narkotik golongan yang 3 ya. Nah, kecuali yang misalnya golongan yang bawah itu tadi tidak bisa mengatasi, maka bisa digunakan golongan di atasnya gitu. Golongan narkotik misalnya golongan 2 ya, kalau psikotropik golongan 3 di atasnya. Jadi di situ ya. Nah, kalau psikotropik itu dia obat keras juga ya, logonya sama dengan obat keras pada umumnya, K juga ya, merah ya. Tapi kalau di apotek dia penyimpanannya berbeda, khusus lemari psikotropik itu khusus, tidak sama dengan lemari obat keras yang lain ya. Nah, jadi obat keras yang psikotropik ini dia memang khasiatnya bisa mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, ada pengaruhnya ke saraf pusat ya, sehingga bisa mempengaruhi mental, perilaku, ya. Nah, dan ini tentunya hanya bisa dibeli dengan resep dokter ya. Nah, misalnya tadi diazepam, fenobarbital, klorpromazin dan seterusnya. Kalau narkotik dia ada hubungannya dengan kesadaran ya. Nah, dia bisa mempengaruhi kesadaran ya, penurunan, perubahan kesadaran, dan ada potensi ketergantungan. Nah, di situ. Kalau narkotik ada potensi ketergantungan. Dan logonya beda sendiri, narkotik. Seperti palang berwarna merah ya. Dalam latar belakang putih, lingkarannya merah ya. Ini kodein. Nah, kodein itu bisa sebagai antitusif ya. Untuk obat batuk kering. Dan bisa juga analgetik narkotik ya. Jadi dia bisa sebagai analgetik yang golongan narkotik. Jadi kan ada analgetik yang non narkotik ya. Namun kalau ada nyeri yang sangat hebat, yang berat, maka biasanya menggunakan narkotik kalau memang tidak bisa diatasi dengan yang non narkotik. Nah, contohnya ya kodein. Kalau misalnya tidak bisa diatasi dengan kodein, maka digunakan yang lebih tinggi lagi ya narkotiknya. Misalnya morfin. Itu juga analgetik ya. Itu termasuk golongan narkotik. Nah, jadi contoh narkotik tadi ada kodein, morfin, petidin dan sebagainya. Nah, tuh, jadi intinya bahwa seorang bidan juga ini harus mengetahui dengan baik penggolongan obat ya. Nah, itu salah satunya berdasarkan penandaan. Ternyata masih banyak ya yang lain penggolongan obat itu. Nah, berdasarkan nama misalnya. Ada obat paten, ada obat generik, ada obat generik bermerek ya, atau OGB ya. Nah, ada nggak yang bisa bedakan?
Okta, Pak, izin menjawab. Okta, silakan Okta. Kristia. Baiklah, perbedaannya itu kalau untuk obat generik berlogo itu dari penamaannya sendiri itu sesuai dengan zat aktif yang dikandungnya. Kemudian untuk obat generik bermerek dagang itu untuk penamaannya itu sesuai dengan keinginan produsen. Dan sedangkan untuk obat paten itu penamaannya itu sesuai dengan keinginan produsen juga. Kemudian untuk produsennya untuk obat generik berlogo itu diproduksi oleh banyak perusahaan farmasi, sedangkan obat generik bermerek dagang itu diproduksi oleh banyak perusahaan farmasi juga, dan untuk obat paten itu diproduksi oleh produsen yang memiliki hak paten. Nah, kemudian untuk kemasannya tersendiri, obat generik berlogo itu kemasannya sederhana dengan logo generik. Nah, sedangkan obat generik bermerek dagang itu kemasannya agak istimewa sesuai dengan keinginan produsen. Sedangkan obat paten itu kemasannya agak istimewa sesuai dengan keinginan produsen juga. Kemudian untuk harganya, kalau untuk obat generik berlogo itu harganya murah dan terjangkau karena kemasan yang sederhana dan tanpa promosi. Nah, sedangkan untuk obat generik bermerek dagang itu harganya lebih mahal dari obat generik berlogo, tetapi lebih murah dari obat paten karena sebagai ganti dari biaya promosi dan kemasan. Nah, sedangkan untuk obat paten itu harganya sangat mahal sebagai ganti dari biaya penelitian atau studi klinis, kemasan, dan produksi. Kemudian untuk contohnya itu, contoh obat generik berlogo itu contohnya seperti amoxicillin, paracetamol, dan sedangkan obat generik bermerek dagang itu contohnya seperti amoxa untuk amoxicillin, panadol untuk paracetamol. Nah, kemudian yang terakhir itu contoh obat paten itu seperti Norvax atau amlodipine. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini penting juga nih diketahui ya oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Karena di masyarakat biasa sering bertanya nih. Kalau obat paten, nah orang kan masyarakat taunya obat paten, obat generik gitu ya. Bagus mana? Sering nggak ditanya gitu? Paten atau generik misalnya? Kok generiknya lebih murah gitu? Paten lebih mahal. Kira-kira bagus yang mana nih? Apakah berefek nih yang generik? Jangan-jangan generik nih cuma tepung isinya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah, Pak. Pernah. Terus Wiwin gimana tanggapannya? Waktu itu kan nggak tahu, belum belajar, Pak. Jadi paling kalau yang paling mahal itulah yang paling bagus kalau kata orang awamnya kayak gitulah, Pak. Sering dengar. Oke, setelah belajar apa tuh yang membedakan sehingga dia ada generik, paten, ya ada mahal, ada murah gitu. Dari segi efek, khasiat gimana, Wiwin? Atau dari segi keamanan, menurut Wiwin gimana? Gimana, Wiwin? Atau yang lain? Maaf Pak, saya Perawati. Perawati, silakan. Baik, jadi khasiat dari obat generik sendiri itu tidak kalah bagus dari obat paten. Karena obat generik juga memiliki kandungan zat aktif serta tingkat efektivitas dari yang paten itu sama dengan obat patennya. Hanya saja karena kondisi tersebut, obat generik dapat dijual dengan kisaran harga yang lebih jauh, lebih murah. Mengapa sih gitu kan? Karena ada dua faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Nah, yakni karena memproduksi obat generik tidak membutuhkan biaya untuk riset atau penelitian serta tidak membutuhkan biaya untuk pematenan obat. Seperti itu, Pak. Pasti juga disubsidi oleh pemerintah ya. Nah, gitu. Ya, kalau ditanya gimana khasiatnya, sama ya. Kalau dia sama-sama misalnya paracetamol generik, kemudian patennya Sanmol, Pamol, ataupun apalah merek yang lain. Kalau dari segi khasiat tentunya sama dong sebagai analgetik, antipiretik. Kalau dari segi keamanan, ya semuanya obat yang sudah melewati registrasi dari BPOM tentunya sudah dipastikan ya 3 hal. Yang pertama adalah keamanannya, yang kedua adalah efikasinya, ya, khasiatnya atau indikasi obat. Yang ketiga tentunya bermutu, kualitasnya. Nah, jadi safety, efikasi,
quality semuanya udah dijamin. Nah, jadi jangan khawatir, yang penting apa? Kita dapatkan obatnya itu dagu sibu, dapatkan gunakan simpan buang. Jadi cara dapatkannya itu dari tempat yang sudah legal itu. Kalau mendapatkannya dari tempat yang ilegal ya, mencurigakan, nah itu kita tidak bisa, harus curiga ya, harus curiga. Bisa jadi itu obat aspal, ya, asli atau palsu gitu ya. Atau bahkan yang tidak terregistrasi dan sebagainya. Nah, jadi harus bijak lah, cerdas ya, sebagai konsumen dalam membeli ataupun dalam menggunakan obat. Makanya ada semboyan Gema Camat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ya. Apalagi sebagai nakes nih harus apa ya, jadi pionir lah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Minimal dari diri sendiri dan untuk keluarga, lingkungan terdekat ya. Coba diaplikasikan ilmunya itu untuk itu dulu yang terdekat. Nah, sambil belajar juga ya. Nah, jadi tadi kalau berdasarkan nama ya, tadi ada obat yang kalian mungkin masyarakat kenal paten. Ya tadi udah dijelaskan temannya ya. Jadi ini dia punya obat yang masih punya hak paten. Ya, walaupun di masyarakat biasa disebut obat paten ya. Padahal bisa jadi itu sebenarnya obat generik bermerek ya sebenarnya. Karena kalau obat paten itu artinya obat yang masih memiliki hak paten ya. Nah, dia dapat diproduksi oleh produsen yang punya hak paten itu. Nah, selama obat itu masih dalam kekuasaan paten dari suatu produsen tertentu, orang lain nggak boleh ngikut-ngikut memproduksi gitu. Namanya juga paten ya. Nah, ada masa patennya itu biasa kurang lebih 20 tahun nih. Nah, kalau sudah habis masanya paten itu ya, jadi obat itu baru bisa diproduksi oleh produsen lain gitu. Boleh. Biasanya disebut dengan obat me too ya. Jadi obat yang ngikut seperti obat paten itu ya. Tentunya dengan formulasi yang berbeda biasanya. Nah, biasanya diproduksi oleh produsen lain itu sebagai obat generik dia. Dan dia nanti diberi nama sesuai dengan zat yang terkandung di dalamnya ya. Nah, kenallah dengan obat generik. Atau obat dengan nama dagang, atau obat generik bermerek, atau obat branded gitu ya. Nah, itu bedakan juga antara obat paten dengan generik bermerek. Kalau yang paten itu dia intinya masih dalam masa paten. Tapi yang banyak di Indonesia itu ya obat bermerek, OGB lah ya, obat generik bermerek. Dan obat generik. Nah, kalau obat generik bermerek itu dia obat generik ya, yang diberi nama atau mereknya itu, merek dagangnya itu sesuai dengan nama perusahaan, nama produsen. Nah, misalnya kalau Perawati punya industri farmasi, pengen memasarkan obat generik bermerek, ya bisa aja dengan sesukanya Perawati memberi nama. Misalnya apa gitu ya, yang hubungannya ya, terserah ya. Peramol misalnya, Watimol. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Ya kan terserah produsen. Nah, itu obat generik bermerek. Nah, biasanya salah satu suku katanya itu mencerminkan nama produsennya. Yaitu tadi misalnya Peramol. Nah, misal itu Parastamol punyanya industri Perawati. Bisa jadi kan gitu. Nah, itu GB. Contohnya apa? Panamol. Ya zat aktifnya Parastamol. Jadi harus kenal zat aktifnya apa ya, karena merek bisa macam-macam. Nah, kemudian apa lagi? Amoksin. Nah, apa namanya zat aktifnya amoksisilin. Kemudian ada daktarin. Zat aktifnya mikonazol, obat anti jamur. Nah, dan seterusnya. Kalau obat generik ya tentunya ini obat dengan nama resmi ya yang ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia ya untuk zat ataupun zat aktif yang berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Biasa namanya kayak gitu. Contohnya Parastamol. Mereknya macam-macam kan. Generiknya Parastamol. Amoksisilin, antibiotik ya. Mikonazol, obat anti jamur. Jadi biasanya obat generik ini memang harganya lebih terjangkau ya. Karena tadi tidak perlu biaya promosi ya. Dan juga dia disubsidi oleh pemerintah gitu. Dan memang sasarannya untuk
masyarakat yang tidak mampu membeli obat-obat yang mahal, ya tentunya ada bantuan pemerintah yang disubsidi obat generik ini jadi solusi. Tapi biasa di masyarakat juga ada aspek sugesti ya. Kalau masyarakat yang mampu menengah ke atas melihat obat yang harganya sangat murah seperti obat generik, malah dia nggak yakin gitu. Tadi kayak Wiwin tadi ya, yang mahal lah yang berkualitas misalnya kayak gitu. Nah itu karena sugesti orang yang punya uang ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa pilihan ya harga ya. Ada yang tinggi, yang rendah, yang menengah ya. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kita sebut dengan farmakoekonomi lah ya. Karena obat yang baik itu tentu obat yang tersedia dan terjangkau gitu. Kalau misalnya tidak terjangkau oleh pasien, ya juga tidak bisa baik untuk terapi ya, makanya kayak gitu. Nah, intinya edukasi lah. Ya, kalau mampu untuk membeli yang lebih mahal ya silahkan. Tentunya yang membedakan nanti kan juga kenapa obat-obat yang paten itu lebih mahal karena dia perlu biaya riset yang besar juga ya. Untuk apa ya? Ya sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, mungkin kalian pernah nih mendengar atau melihat orang tua buat kue. Kue apa misalnya? Kue bolu atau kue apapun lah itu, Black Forest. Mungkin semua orang tahu ya resep membuat itu. Ada tepung, ada telur, ada gula kan ya. Tapi kenapa? Kalau kita yang buat kok keras kuenya. Kadang rasanya pun agak aneh. Padahal kita tahu kan komposisinya apa. Ya, ada tepung, gula, telur ya. Tapi orang lain yang profesional ataupun yang jualan itu kok lembut gitu ya rotinya ya. Kok enak dan sebagainya. Nah, itu apa yang membedakan? Tentunya ada rahasia perusahaan ya. Ada bahan yang digunakan. Bisa jadi tepung, merek tepung yang digunakan bisa beda. Nah, tepung yang kita gunakan mereknya A. Yang dia gunakan yang sampai lembut kuenya itu mereknya X. Belum lagi ada zat tambahan tertentu yang digunakan. Nah, komposisinya dan sebagainya, cara buatnya dan sebagainya. Nah, di situ kan yang membedakan. Itulah hasil riset yang mahal itu ya. Dan zat-zat tambahan yang mempengaruhi ya dalam proses formulasi obat itu juga mempengaruhi sehingga obat paten itu tadi bisa lebih mahal ya. Oke. Tapi kalau dari segi mutu dan khasiat ya jangan diragukan ya. Tentunya sama dengan obat generik bermerek ataupun obat branded dengan obat generik. Jadi obat generik dengan obat generik berlogo itu sama khasiatnya ya. Nah, gitu. Jangan khawatir tentang khasiatnya. Selama obat itu memang sudah ada izin edarnya ya. Dari BPOM sudah teregistrasi. Nah, itu penggolongan obat. Kalau berdasarkan bentuk sediaan, ada nggak yang ingin cerita? Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Misalnya. Fikri, Pak. Fikri, silakan. Baik, bentuk sediaan itu ada bentuk padat. Nah, bentuk padat ini seperti tablet, kapsul, serbuk, pil. Nah, kemudian ada bentuk cair seperti sirup, suspensi, eliksir, infus, injeksi. Kemudian ada bentuk setengah padat, yaitu seperti krim, salep, pasta gel. Dan yang terakhir itu ada bentuk gas seperti inhalasi oksigen dan aerosol. Sekian, Pak. Oke, itu yang kemarin kalian juga coba peragakan ya dalam video kan? Karena itu penting juga ya, karena banyak kesalahan atau kegagalan terapi itu karena edukasi yang tidak tepat atau bahkan tidak diberikan edukasi kepada pasien. Kita cuman bilang atau kita bahkan tidak memberikan edukasi, kita kasihkan aja obatnya. Nih Bu gitu. Ini Pak gitu, gitu aja. Pasien kan juga nggak tahu nih kira-kira. Maka kita harus pastikan dulu udah pernah nggak gunakan obat ini sebelumnya ya, tanya dulu. Misalnya dikasih apa? Asma, ya, inhalasi kan. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya obatnya ya. Kalau dia udah pernah gunakan sebelumnya, mungkin dia udah tahu gitu. Kalau pasien baru pernah dapat, belum tentu tahu gitu. Kalaupun memang dia udah pernah, coba dipastikan caranya benar nggak selama ini gunakannya. Karena ada juga yang kegagalan terapi, salah satu kasus apa? Ini obat untuk asma, tahu nggak yang
di mulut, inhalasi itu ya. Apa namanya? Tahu nggak? Inhaler. Inhaler. Gini lah ya, saya gambar begini ya. Woi, saya katanya menggunakan obat ini enggak ngefek katanya kayak gitu. Masih sesak gitu, enggak ngefek. Setelah ditelusuri apa yang dijelaskan oleh pasien, gimana cara gunakannya? Ya langsung kayak gini seperti yang dicontohkan gitu. Nah, ternyata apa? Apalah kira-kira? Tutupnya ini yang di sini tutupnya enggak dilepas. Ada tutupnya kan? Tidak dilepas, langsung dimasukkan ke mulut gini terus disemprot gitu. Ya mana mau mengefek ya, berefek. Tutupnya saja belum dilepas. Itu salah satu contoh yang sederhana tapi fatal kan ya. Nah, makanya kemarin ada nggak yang kebagian memberikan role play inhaler nih? Siapa kemarin? Salah satu, ada nggak? Pak, dari kelompok Erlin, Pak. Erlin, nah oke. Ada nggak kemarin di awal-awal disuruh lepaskan dulu tutupnya? Kemarin itu kami pakai itu, Pak, yang langsung disuruh pakai aja, Pak. Langsung suruh pakai aja ya. Ada buka ini nggak? Buku yang disarankan. Coba dibuka buku panduannya. Ada nggak disarankan tentang inhaler? Ada kemarin tuh yang di folder Gema Cermat dulu tuh. Ada kan? Diberikan contoh ya? Ya ada, Pak. Cuman mungkin karena terbawa karena memang nggak ada inhalernya langsung, jadi memang langsung disuruh pakai aja, Pak. Gitu. Oke, sebentar ya. Oke, inhalasi, inhaler. Nah, coba tadi kelompoknya Erlina ya. Bisa nggak dijelaskan singkat atau teman yang lain boleh? Gimana kemarin cara menjelaskannya? Mohon maaf, Pak, suara Bapak putus. Oh, putus. Kemarin kan ada yang kedapat bagian inhaler ya. Boleh nggak dijelaskan singkat? Gimana kemarin cara menggunakannya gitu? Apa yang kalian jelaskan dalam video itu? Anggaplah yang mendengar itu adalah pasien. Nah, gitu. Boleh nggak dijelaskan? Mohon maaf, Pak, di kelompok kami, saya sebagai pasien, Tiano Aziza sebagai teman pasien, dan yang bidannya Margareta Asri, Pak. Ya, terus gimana? Langsung aja ke cara gunakannya. Penjelasannya itu Margareta Asri, kemudian itu kemarin cara penggunaannya tuh inhalernya cukup ditekan di bagian atas dan bawah karena ukuran Suara macet nih suaranya. diarahkan ke mulut, Pak. Oh gitu. Ya. Gitu ya. Ada nggak yang kelompok lain yang dapat hal yang sama atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda ya. Nah, kemarin kan ada saya arahkan, coba dilihat di buku ya, buku Gema Cermat. Nah, di situ kan ada caranya ya, ada tahapan-tahapannya ya. Untuk kelompok lain melihat dari situ nggak waktu buat video? Iya, Pak, lihat dari situ, Pak. Lihat kan, kalau lihat kan artinya dia punya gambaran. Cuman kalian yang wujudkan dalam bentuk peragaan gitu, karena biar lebih jelas gitu ya. Nah, yang inhaler tadi, ada nggak yang ingin berpendapat? Apa yang kurang dari penyampaian temannya? Silakan. Cara penggunaan inhaler itu yang pertama itu duduk tegak atau berdiri dengan dagu terangkat, kemudian buka tutup inhaler dan kocok dengan teratur. Kemudian untuk penggunaan pertama, sebelum digunakan semprotkan inhaler ke udara untuk mengecek apakah inhaler berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah tarik nafas dalam dan buang perlahan. Sekian, Pak. Sampai situ aja?
Ada lagi? Itu berarti baru awal ya, tahap awalnya ya. Iya, Pak. Tahap awalnya itu bahkan posisi duduk diperhatikan ya, atau berdiri, dagunya terangkat gitu kan. Kemudian apa yang dilakukannya pertama kali disuruhnya? Buka tutup inhaler ya enggak? Iya, Pak. Iya. Oke, itu ya. Makanya saya sampaikan ini memang gimana ya, simple tapi fatal dan pernah terjadi. Pasien itu komplain, dapat obat ini tuh nggak ngefek gitu. Setelah ditelusuri ternyata apa? Dia ngikuti aja saran dari tenaga kesehatan itu, tekan gitu ya, langsung perintah tuh masukkan inhaler ke mulut, kemudian tarik nafas dan sebagainya, tekan gitu. Tapi apa yang fatal? Ternyata tutupnya ini tidak pernah diinfokan, tidak pernah dikasih tahu untuk dibuka. Nah, makanya di sini di dalam buku ini saya minta lihat bukunya gitu. Tujuannya apa? Biar kalian punya gambaran. Ini kan Kemenkes yang buat nih, gitu ya. Ini harapannya bisa menjadi panduan bagi tenaga kesehatan kalau ingin menjelaskan ke masyarakat. Gitu. Tapi ternyata ada juga yang membuat video kemarin belum melihat buku ini gitu ya. Ternyata ada hal yang kurang kan? Nah, misalnya buka tutupnya belum disampaikan. Dikocok pun belum disampaikan biar obatnya merata, homogen ya. Nah, setelah itu baru apa? Semprotkan ke telapak tangan. Ngecek dulu masih berfungsi nggak tuh? Jangan-jangan udah kosong atau udah habis kan ya. Nah, dicek dulu, diperiksa ya, baru selanjutnya ada instruksi untuk apa? Tarik nafas dulu yang dalam ya. Tarik nafas yang dalam, baru dibuang perlahan. Jadi intinya apa itu? Biar nanti absorpsi ya, ada hubungannya dengan kinetik lagi ya. Absorpsinya nanti maksimal gitu. Kalau udah ditarik dalam, kemudian dibuang perlahan, otomatis kan udara dalam paru-paru kosong ya. Kemudian ketika nanti inhaler itu disemprotkan di mulut, itu akan terabsorpsi maksimum gitu, karena kita akan narik nafas yang dalam ya. Maka di situ ada perintah yang pertama kan, tarik nafas ya yang dalam, kemudian dibuang perlahan. Kemudian apa? Baru masukkan inhalernya ke mulut ya, di antara gigi atas gigi bawah. Nah kemudian apa? Tutup mulutnya, rapatkan bibir ya, jangan gigit. Kalau digigit, apa yang terjadi? Okta, kalau hanya digigit, bibirnya nggak dirapatkan gitu. Bayangkan. Keluar ya, nggak rapat ya. Setelah itu kan namanya juga gas. Karena tadi kan dalam bentuk gas kan salah satunya inhaler ya. Kalau gigi saja yang digigit, bibirnya tidak ditutup, dirapatkan gitu ya, otomatis setelah disemprot ada yang keluar dong, tidak optimum juga nanti absorpsinya. Banyak yang keluar, banyak yang hilang. Gitu ya. Itu sampai sedetil itu gitu diinfokan. Nah, gitu ya. Makanya penting dibuat video kemarin itu. Tujuannya itu sebenarnya agar nanti saat mendapatkan kasus yang sama ini, kalian sudah punya tahapan-tahapan yang jelas gimana harus menyampaikan. Nah, silakan nanti bisa dibuka tahapan-tahapan dari buku ini. Kalaupun ada alat peraga misalnya ya, video ataupun ada alat bantu lebih bagus. Nah, untuk memudahkan. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Tarik nafas ya. Sambil narik nafas secara bersamaan ditekan. Jadi sambil narik nafas, nah ditekan tombol inhalernya itu sampai intinya untuk melepaskan obatnya kan gitu ya. Sambil ditekan, sambil tarik nafas, kemudian ditahan nafasnya sampai 10 detik gitu, ataupun senyaman mungkin pasien lah, kurang lebih 10 detik, baru dibuang perlahan. Artinya apa? Ditahan nafas. Berikan kesempatan obat itu untuk diabsorpsi dengan baik dulu di paru-paru, gitu kan ya. Nah, kalau itu tidak disampaikan, nah otomatis kurang optimal nanti penggunaan
obatnya. Gitu. Gimana kelompok Erlina? Ada nggak menjelaskan seperti itu? Atau yang lain, anggota kelompoknya Erlina dan kawan-kawan? Ada menjelaskan hal seperti itu? Siapa anggotanya, Erlina dan kawan-kawan? Saya, Pak. Ya, ada nggak menyebutkan sampai seperti itu gitu contohnya? Atau hanya ditekan udah cukup gitu? Kemarin hanya ditekan aja, Pak. Tekan aja ya? Oh. Iya. Habis ditekan nggak tahu tuh kemana gitu kan? Enggak didekatkan ke mulut, cuma kemarin enggak dibilang kalau dibuka dulu tutupnya. Kemudian yang sampai ditahan nafas ada juga? Enggak, Pak. Enggak ya. Habis itu udah sampai situ aja ya. Berarti sekarang udah tahu ya apa hal yang kurang ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian kalau misalnya perlu diulangi semprotannya, ya maka kita tunggu dulu 30 detik misalnya kayak gitu. Kemudian nanti dikocok lagi, ya. Kemudian baru kita ulangi lagi cara seperti yang tadi. Digunakannya sesuai dosis tentunya. Kemudian apa lagi? Tutup kembali. Tadi kan di awal udah dibuka. Terakhir kalau udah selesai, tutup kembali, simpannya di mana. Nah, sampai dijelaskan cara nyimpannya. Tidak hanya cara gunakannya. Karena simpan ini penting juga. Karena kalau disimpan di tempat yang tidak sesuai, ya nanti bisa menyebabkan obat juga mudah rusak ya. Ya, jadi sampai diinfokan, disimpan di tempat yang kering, misalnya kayak gitu. Kemudian ya sampai dicatat dosis yang sudah dipakai dan sebagainya ya. Nah, untuk contoh yang lain silahkan bisa dibaca sendiri. Itu saya cuma memberikan satu ulasan saja ya. Satu ulasan. Artinya apa? Ada hal-hal yang sepele mungkin ya, tapi fatal kalau kita tidak jelaskan atau kita tidak sampaikan. Contoh yang lain ya, supositoria. Siapa yang kelompok supositoria? Personal atau kelompok? Yolanda ya, sendiri atau kelompok? Maaf Pak, berkelompok Pak, saya dengan... Oke, supositoria. Kemarin dalam menjelaskannya ada melihat dari buku atau coba mengarang sendiri? Maaf Pak, ada melihat dari buku dan juga cari referensi di YouTube Pak. Oke, berarti sudah ada beberapa rujukan lah ya, sehingga lebih matang harapannya. Nah, coba bisa dijelaskan singkat aja nggak yang diingat? Gimana cara menjelaskan ataupun memperagakan itu apa-apa tahapannya untuk supositoria? Baik, tahapan dari cara menggunakan supositoria ini, yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua membuka bungkus aluminium foil atau bungkusan dari obat suporia tersebut. Jika suporia melembek, obatnya bisa dibasahi dengan sedikit air atau sebelumnya dibekukan terlebih dahulu di freezer. Kemudian yang ketiga, pasien dibaringkan dalam posisi miring. Kemudian yang keempat, dorong bagian ujung supositoria ke dalam bagian anus dengan ujung jari. Kemudian yang kelima, mencuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada tangan. Oke. Sekian Pak. Ya. Jadi ada cuci tangan, sampai setelahnya cuci tangan lagi gitu ya. Ada info seperti itu ya. Kemudian ini juga ada yang salah gitu ya. Memang sederhana tapi fatal. Biasa kan pasien itu tidak semuanya ya memiliki pendengaran yang baik ya. Ada yang salah dengar gitu. Misalnya dijelaskan oleh tenaga kesehatannya, gunakan supositoria itu melalui dubur gitu kan ya, dijelaskannya gitu aja kan. Tidak ada alat peraga, tidak diberikan contoh misalnya, langsung aja nanti di dubur ya gunakannya. Ya. Yang didengar oleh pasien tuh bubur gitu. Nah, jadi dia mengkonsumsi supositorianya itu bersama dengan bubur dimakan. Jadi melalui oral berarti per oral. Harusnya kan dia per rektal ya. Nah, kayak gitu-gitu kan
ada mispersepsi. Oleh karena itu nanti setelah kalian menyampaikan informasi, pastikan informasi yang disampaikan itu diterima dengan baik gitu. Buktinya gimana udah diterima dengan baik? Jangan ditanya dengan pertanyaan yang tertutup. Udah paham atau tidak? Ya, tidak. Itu kan kita tidak tahu ya. Benar-benar dipahami atau tidak. Maka untuk memastikan sudah dipahami dengan baik atau tidak, maka diverifikasi ulang apa yang sudah diketahui itu. Mohon maaf itu bisa diulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi itu atau disampaikan lagi lah ya, diulangi. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi, jadi itu memverifikasi dengan orang mengulangi kembali. Nah, kita tahu kira-kira sudah dipahami dengan baik atau tidak. Oleh karena itu juga penting pemberian edukasi cara penggunaan obat ini, kita berikan suatu alat bantu gitu ya, atau alat peraga ya, ataupun media-media yang bisa digunakan lah. Yaitu tadi salah satunya video, brosur, leaflet, ataupun alat peraga yang lain, ya, pantom ataupun apalah. Nah, misalnya ada juga supositoria. Ini kan mudah sekali kalau kalian coba buka di buku yang kemarin itu ada buku saku cara penggunaan obat itu ya. Ada gambar-gambarnya malah. Nah, ada gambar-gambarnya. Coba misalnya ini ya. Saya coba share. Nah, saya dilihat ya. Nah, ini dengan gambar mungkin akan lebih mudah ya, tidak hanya kata-kata kan. Nah, kita ini Avula misalnya, Pervaginam ya. Kemudian ini ada semua nih di kemarin yang buku saku cara penggunaan obat ya. Atau kalian bisa juga pakai yang ini. Kalau yang ini kemarin tidak ada gambarnya ya, kata-kata aja kan. Tapi di referensi yang lain ada yang ada gambarnya. Akan lebih mudah. Bagaimana sih tadi posisi baring, kaki diangkat, satu lagi ditekuk ke arah perut tuh gimana kan? Kalau tidak ada gambar mungkin akan sulit membayangkan. Kalau ada gambar, ada video, ataupun ada alat peraga, orang akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita maksud gitu. Nah, kemarin yang kelompok supositoria dicontohkan atau ada gambar atau diperagakan langsung atau gimana kemarin? Langsung ada gambarnya, Pak. Ada gambarnya. Itu lebih mudah tuh. Ada gambarnya ya, kemudian masukkan gimana nih sampai disuruh ya apa namanya tidak bergerak dulu dalam waktu beberapa menit ya dan sebagainya berbagai macam. Nah, ini inhaler ya. Nah, ini kalau ada gambarnya kan akan lebih menarik, lebih mudah untuk menjelaskan dibanding cuma diomongkan aja gitu ya. Nah, itu kalau kemarin berinisiatif ada gambar, oh bagus tuh, ada alat peraga dan sebagainya. Tuh itu contoh aja ya. Beberapa ulasan ya yang lain nanti silakan disesuaikan. Kayak tetes hidung, tetes mata juga itu kalau ada gambar akan lebih mudah. Nah, oke. Dan seterusnya tetes telinga ya. Nah, oke, itu semuanya udah saya share. Udah di-download enggak materi yang kemarin dibagikan? Sudah, Pak. Sudah, oke, alhamdulillah. Ya, itu kan jadi modal ya. Dan ini kan simple, sederhana gitu. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan baik, fatal gitu ya. Contoh lagi, kalian erat hubungannya dengan kontrasepsi. Kontrasepsi. Siapa ya coba? Ikri. Kontrasepsi yang non-hormonal, contohnya apa? Yang tahulah yang non-hormonal. Non-hormonal itu seperti IUD, Pak. Selain itu? Yang bisa dipasang sendiri, kayak ID kan harus pakai dokter lagi ya. Kondom, Pak. Kondom ya. Ada kondom. Sel kondom untuk pria ya. Gimana cara gunakannya, Ikri? Pertama itu buka bungkus kondom, kemudian cuci tangan. Setelah itu kondom, lalu diletakkan di atas kepala penis, kemudian buka Pak gulungannya hingga ke pangkal penis. Baru digunakan untuk bersenggama. Setelah selesai itu lepasinnya itu dipegang dari ujung pangkal penis, baru ditarik ke atas, kemudian dimasukkan atau
dibungkus menggunakan tisu, kemudian dibuang ke dalam kantung plastik, dan dibuang ke dalam tempat sampah, kemudian cuci tangan, Pak. Oh, gitu. Yakin nggak orang bisa paham dengan yang kita jelaskan? Tidak, Pak. Kenapa? Kira-kira? Menurut saya itu perlu peragaan atau sebuah video yang memperagakannya, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ada juga sih yang diperagakan. Misalnya kayak gini ya. Saya tutup dulu nih. Oke, saya tutup ya. Nah, ada juga yang memberikan contoh gini. Gunakan alat peraga memang ya. Dia memperagakannya karena tidak ada pantom. Tadi di alat kelamin laki-laki itu kan disebutnya penis ya. Dicontohnya pakai jari kan. Nah, jadi ini Bu ya. Nanti caranya kondomnya itu dimasukkan ke sini katanya. Itulah ya. Dan seterusnya sampai situlah. Dah, ngerti Bu? Ngerti gitu. Nah, habis itu beberapa bulan kemudian komplain datang lagi ke bidan. Bu, bidan gitu. Kok saya bisa hamil gitu? Ditanyalah sama Ibu bidan. Loh, kok bisa emang pakai apa? Pakai kondom. Sebagaimana yang diajarkan Bu bidan. Caranya gimana? Ya sesuai dengan yang diajarkan gitu. Caranya gimana? Ini jari kan. Kemudian masukkan sini. Katanya. Ternyata dipakainya di jari. Ada yang sepolos itu gitu. Nah, ya wajar ya, ternyata itu salah tempat. Jadi benar-benar ada yang mungkin dia terlalu apa ya, bujur halus gitu, bujur halus. Jadi benar-benar kalau dicontohkan di jari dimasukkan. Kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Makanya harus benar-benar gitu. Di masyarakat tuh kita beragam ya, pengetahuan masyarakat tuh beragam. Dicontohkan di jari, ya di jari benar-benar dimasukkannya. Padahal kan maksudnya itu sebagai contoh saja ya. Menggambarkan tadi jari itu ya. Nah, kayak gitu-gitu kan hal yang bermasalah gitu. Nah, itu contoh ya. Oke. Oke, mungkin itu review kalau tentang peragaan kemarin ya. Jadi intinya dengan memperagakan itu kalian kemarin sudah latihan lah ya. Sudah latihan. Ada hal-hal yang kurang ya tentunya untuk evaluasi ke depan. Selain itu apa lagi? Penggolongan obat ini juga ada berdasarkan cara penggunaan. Nah, itu yang kemarin kalian peragakan ya berdasarkan cara penggunaan. Itu ada berbagai macam ya cara penggunaan. Nah, kalau cara penggunaan ya ada dalam, ada obat luar ya. Kalau obat dalam itu kan, nah ini pengertian obat dalam. Itu tidak, ini kadang-kadang ada juga yang salah persepsi nih ya. Coba kalau saya tanya siapa ya? Saya Pak. Oh mau ditanya? Wiwin, Siapa? Pak. Wiwin. Wiwin. Nah selain Wiwin dulu, coba Junior. Mana Junior? Saya Pak. Oke Junior. Kalau obat dalam itu kan artinya yang apa yang Junior maksud dengan obat dalam dengan obat luar tuh? Kalau kita lihat etiket obat biasa di puskesmas itu kan yang dalam itu warna etiketnya warna putih ya. Kalau obat luar warna biru biasa ya etiketnya ya. Pernah ya dapat ya? Pernah nggak Junior? Ada biru, ada putih. Pernah ya? Belum, Pak. Oh, belum kan? Biasa ke puskesmas ataupun dinebus obat gitu dari dokter di puskesmas ada etiket, tulisan etiket dibungkus yang warna biru, warna putih. Pernah dapat? Belum ya? Belum pernah ke puskesmas ya berarti, Junior? Atau Belum. orang? Belum ya? Oh. Kan periksa aja, Pak. Periksa, oke. Nanti coba yang lain mungkin saya yakin pernah lah ya. Ada etiket atau kertasnya yang warna biru, yang warna
putih ya. Itu kan obat dalam, obat luar. Kalau dalam itu biasa warna putih. Ada keterangan nama pasien ya. Cara gunakannya berapa kali sehari. Ada kadang ada tulisan dikocok dahulu kalau ada suspensi sirup ya. Nah, kalau obat luar itu warna biru kan ya. Dan seterusnya nanti. Ada itu warna. Yang ingin saya tanyakan apa yang junior tahu gitu tentang obat dalam dan obat luar itu. Itu cara gunakannya ada dalam, ada luar. Apa bedanya? Untuk penggunaan dalam bentuk serbuk oral, Pak. Kalau untuk penggunaan luar seperti serbuk topikal. Itu contoh ya, dari segi definisinya. Obat dalam, obat yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya. Obat luar, obat di luar tubuh gitu atau gimana? Iya, Pak. Okta, Pak, izin menjawab. Ya silakan, boleh dibantu. Kalau Okta, untuk ya Pak, terima kasih. Nah, kalau untuk obat luar itu pemakaian luar yaitu tidak melalui saluran pencernaan dan untuk pemakaian luar badan. Sedangkan obat dalam itu pemakaian dalam yaitu melalui mulut, masuk pada saluran pencernaan, bermuara pada lambung dan usus halus, Pak. Sekian, terima kasih. Berarti kata kuncinya ada gastrointestinal ya, saluran cerna ya. Melalui mulut, kalau obat dalam itu melalui mulut, kemudian dia akan melalui saluran cerna. Ya. Kalau yang luar itu tidak melalui itu. Nah, kalau misalnya injeksi, disuntik, menurut Okta itu obat dalam apa obat luar? Injeksi obat dalam, Pak. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam badan gitu ya? Iya, Pak. Oh. Belum benar, belum salah nih ya. Supositoria, menurut Okta, obat dalam apa obat luar? Supositoria obat luar. Kenapa obat luar? Kan masuk dalam badan juga. Tapi dia tidak itu Pak, tidak bermuara pada saluran pencernaan. Kalau injeksi, suntikan tadi, kenapa dia injeksi obat tadi dalam? dia obat luar Pak. Nah, gitu ya. Iya Pak. Jadi kata kuncinya kan saluran pencernaan melalui mulut lewat saluran pencernaan. Berarti apa saja yang termasuk obat dalam itu? Nah, tablet masuk ya diminum melalui mulut per oral, kapsul, sirup, obat tetes mulut ya melalui mulut ya. Nah, lewat saluran pencernaan. Tapi kalau dia tidak melalui mulut atau saluran pencernaan atau hanya untuk topikal, nah, itu ya obat luar. Salep kulit, nah ini kan hanya topikal saja, obat luar. Salep mata, ya di luar, karena tidak melalui mulut, tidak melalui saluran pencernaan. Injeksi, walaupun masuk dalam badan, tapi luar. Jadi etiketnya dia warna biru, bukan warna putih. Karena dia nggak lewat mulut, tapi lewat injeksi lah, IV, IM, SC ya. Nah, itu termasuk luar. Supositoria juga sama, karena melalui rektal, dubur, anus ya. Ovula juga obat luar melalui pervaginam ya. Obat tetes mata, obat tetes telinga ya sama juga luar. Nah, bisa bedakan ya. Jadi jangan salah kaprah gitu. Masuk badan berarti obat dalam. Ya kayak injeksi tadi dalam, padahal harusnya luar ya. Kata kuncinya melalui mulut saluran cerna. Oke. Kemudian apa lagi? Berdasarkan efek farmakologi. Nah, itu nanti mungkin kalian akan ada berpresentasi nanti setelah UTS ya. Terkait dengan obat-obat yang digunakan ya berdasarkan efek farmakologi. Nah, ini penggolongan obat juga ada berdasarkan efek farmakologi. Jadi kalian udah tahu lah ya farmakologi itu apa ya, kemarin udah tahu ya. Penggolongannya. Nah, ada nggak yang mau cerita nih? Berdasarkan efek farmakologi, apa saja penggolongannya nih? Contohnya gitu. Silakan yang belum. Ada? Kita sampai jam 1 lah ya, maksimal ya.
Setelahnya nanti bisa belajar mandiri ya. Oke. Dan kita mereview ya. Kalau ada hal-hal yang bingung ya kita diskusikan. Gimana? Berdasarkan efek farmakologi. Wiwin, Pak. Wiwin. Ada lagi selain Wiwin dulu? Oke, Wiwin. Ikri. Oh, Ikri tadi juga udah ya. Ada lagi selain Ikri? Desi, Pak. Hah? Siapa? Desi, Pak. Desi. Desi. Desi tadi udah juga kayaknya. Udah Puja, ya? Pak. Puja. Udah, Pak. Puja boleh Puja. Berdasarkan farmakologi itu ada analgesik, antipiretik, antasida, antibakteri atau antibiotik, antidepresi, antidiare, diuretik, antitusif, antihipertensi, antihistamin atau anti alergi, antiinflamasi, anti malaria, anti migren, antikoagulan, antivirus. Sekian itu, Pak. Banyak ya. Coba obat yang contohnya dengan kebidanan, misalnya oksitosik. Nah, oksitoksik, tahu nggak oksitosik? Kebalikannya tokolitik. Nah, oksitosin. Nah, ketahui ya oksitosin ya. Apa itu ya? Oksitosik. Nah, apa tuh? Oksitosin kok, Pak. Oksitosik ya, obat yang berkhasiat oksitosik ya. Contohnya oksitoksin. Untuk apa itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim uterus sehingga mempermudah dalam membantu proses kelahiran. Contohnya oksitosin ya. Oke, jadi itu nanti itu contoh-contoh obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi untuk mempercepat persalinan. Itu kan ada hubungannya dengan kebidanan ya. Dan macam-macam lagi penggolongan lain tadi berdasarkan efek farmakologi. Nah, ada analgetik ya, antasida, kemudian antidiare ya. Dan macam-macam tadi. Antitusif, antivirus, dekongestan, ekspektoran, macam-macam. Silakan bisa juga kalian buka buku dari referensi-referensi yang lain ya. Nah, nanti kalian bisa buka di mana ya? Nah, ini kemarin pernah saya share juga kan? Nah, buku saku. Sini ada ya. Dan di sini ada, atau di buku-buku referensi yang lain banyak sekali ya, contoh-contoh. Nah, ini berbagai macam nih, berdasarkan efek farmakologi. Banyak sekali ya, dan contoh-contohnya apa gitu. Oke, nanti mungkin setelah UTS ya akan presentasi ya terkait dengan obat-obat yang lazim digunakan dalam kebidanan ya. Ada trimester ya, pertama, kedua, ketiga, pra persalinan ya, pasca persalinan, pendarahan segala macam ya. Nanti silakan bisa dibaca-baca nanti setelah UTS ada presentasi tentang itu ya. Oke. Kemudian satu lagi hal yang penting, penggolongan obat berdasarkan keamanan pada kehamilan yang kategori ABCDX. Bisa nggak diceritakan siapa yang mau coba? Yolanda, Pak. Yolanda, Pak. Silakan. Yolanda, silakan Yolanda. Baik, penggolongan obat berdasarkan keamanan jika diberikan selama kehamilan. Berdasarkan kategori, yang pertama itu ada kategori A. Definisinya, di mana obat-obat yang telah banyak digunakan oleh wanita hamil dapat disertai kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruknya. Contohnya seperti paracetamol, penisilin, dan lain sebagainya. Kemudian kategori B, obat yang pengalaman pemakaiannya pada wanita hamil masih terbatas, tetapi tidak terbukti meningkatkan frekuensi malformasi atau pengaruh buruk lainnya pada janin. Berdasarkan studi toksikologi pada hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu B1.
yaitu dari penelitian hewan tidak terbukti meningkatnya kejadian kerusakan janin. Yang kedua, B2. Data dari penelitian pada hewan belum memadai, tetapi ada petunjuk tidak meningkatnya kejadian kerusakan janin. Yang ketiga, B3. Penelitian pada hewan menunjukkan peningkatan kejadian kerusakan janin, tetapi belum tentu bermakna pada manusia. Contohnya seperti B1, simetidin, B2, tikarsilin, B3, Carbamazepin. Carbamazepin. Kemudian yang kategori C, yaitu obat-obat yang dapat memberi pengaruh buruk pada janin tanpa disertai malformasi anatomi dan semata-mata karena efek farmakologinya. Efeknya bersifat reversibel. Contohnya seperti narkotik, fenotiazin, rifampicin, dan lain sebagainya. Kemudian kategori D, yaitu obat-obat yang terbukti menyebabkan meningkatnya kejadian malformasi janin pada manusia atau menyebabkan kerusakan janin yang bersifat irreversibel. Obat-obatan dalam kategori ini juga mempunyai efek farmakologi yang merugikan janin. Contohnya seperti androgen, phenytoin, primidon, phenobarbital, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kategori X, di mana kategori ini obat yang telah terbukti mempunyai risiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap atau irreversibel pada janin yang diminum pada masa kehamilan. Obat dalam kategori ini merupakan kontraindikasi mutlak selama kehamilan. Contohnya seperti isotretinoin, dietsibesterol, thalidomid, dan lain sebagainya. Sekian, Pak. Oke. Tadi ada terakhir disebutkan thalidomid ya. Itu tuh dulunya ya digunakan untuk antiemetik. Nah, kalau orang ibu hamil itu kan biasanya mual ya. Digunakan antiemetiknya thalidomid, ternyata apa ya? Dilaporkan saat itu hampir sebagian besar ya ibu-ibu yang menggunakan thalidomid itu sebagai antiemetik, anaknya yang lahir tuh cacat gitu ya. Nah, ternyata ada efek teratogen. Ya, oleh karena itu ya obat itu sudah ditarik dari peredaran. Itu menjadi contoh. Ya. Ternyata di kategorinya adalah X. Nah, jadi kalian nanti kalau melihat obat ya, ada di buku ISO atau MIMS atau daftar obat ya. Silakan bisa dilihat nanti ada keterangan, biasanya ada frekuensi kategori, PrEC gitu ya. Nah, bagaimana kategori keamanannya pada kehamilan? Nah, kalian harus aware di situ. Boleh nggak nih untuk ibu hamil nih gitu ya, harus tahu ya. Nah, apakah A, B, C, D, X? Kalian tahu tadi yang paling aman berarti yang A lah ya. Ya, karena tidak ada, sebagian besar sudah digunakan pada ibu hamil dan tidak ada laporan hal-hal yang negatif ya. Nah, kalau pada yang B itu tidak ada laporan pada manusia ya. Pada hewan uji pun juga tidak ada. Kalau yang C pada hewan uji ada dilaporkan gitu. Pada manusia ya terbatas penggunaannya ya. Nah, ini C. Boleh digunakan nggak yang C ya? Boleh asalkan ada diawasi oleh dokter yang menangani gitu. Kalau memang tidak ada pilihan lagi yang lebih baik ya, misalnya kategori B yang tidak ada pilihan ya baru boleh gunakan C. Demikian juga D ya. Nah, D pada hewan uji jelas ya. Kalau pada manusia juga dilaporkan efeknya ya kepada janin ya. Sehingga yang D ini untuk dihindari ya. Kalaupun terpaksa digunakan ya itu tentunya dengan pengawasan ya. Yang X sudah mutlak teratogen ya, tidak boleh digunakan seperti thalidomid dan sebagainya tadi contohnya. Nah, itu berarti harus mulai tahu nih. Ternyata ada penggolongan obat itu berbagai macam itu, tidak hanya dari warna ya,
Ternyata ada dari efek farmakologi, ternyata ada juga dari keamanan kepada kehamilan, ya ABCDX, nah, contoh-contohnya apa. Nah, itu kan juga menjadi informasi yang penting lah untuk praktek kebidanan ya. Kemudian contoh nih gitu. Asam mefenamat. Nah, asam mefenamat kira-kira apa ini? Kategori keamanannya. Ada nggak yang udah ketemu? A, B, C, D, atau X? Gimana? Ke dalam kategori C, betul enggak, Pak? C. Nah, kira-kira gimana nih penggunaannya asam mefenamat untuk ibu hamil? Misalnya nyeri, sakit gigi misalnya. Kan biasa kan biasa digunakan ya, salah satunya untuk nyeri gigi. Nah, kira-kira kalau kondisinya ibu hamil gimana? Ini kan kasus ya, kasus. Jadi ada pasien ibu hamil, ya kemudian sakit gigi, kemudian dia pengen mengkonsumsi asam mefenamat karena biasanya kalau dia lagi kondisi tidak hamil, biasanya dia pakai asam mefenamat sembuh gitu ya. Gimana? Menurut Mega? Asam mefenamat obat apa ya, Mega? Golongan apa ya? Asam mefenamat itu untuk meredakan rasa nyeri, Pak. Ya, antiinflamasi ya, tepatnya ya. Obat antiinflamasi yang golongan non-steroid. Nah, antiinflamasi itu ada yang steroid kayak dexamethasone ya, hidrokortison. Nah, ada juga yang non-steroid. Non-steroid, nah ini contohnya asam mefenamat. Jadi anti radang gitu ya. Oke, terus gimana pada ibu hamil kira-kira? Jadi bisa nyeri dan untuk peradangan ya. Gimana kira-kira untuk kehamilan? Menurut Mega gitu. Bisa atau enggak? Boleh atau enggak? Ada pilihan lain enggak kira-kira? Nah, atau boleh digunakan? Resikonya apa? Atau aman saja atau gimana? Gimana Mega? Yang lain juga boleh sambil nyari, siapa tahu nanti Mega angkat tangan, yang lain boleh bantu ya. Mega dulu deh, Mega dulu. Boleh, Pak. Kalau boleh. untuk Kalau untuk ibu hamil. Boleh ya? Ya, Pak, boleh. Oke, gimana pendapat yang lain? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Boleh, Pak, tapi di atas 30 minggu, Pak. Jadi, tapi kalau untuk kehamilan muda kayak trimester 1 itu dia tidak boleh, Pak. Takutnya itu kan asam mefenamat itu kan takutnya menyumbat langsung pembuluh darah kan, Pak. Jadi oksigen yang mengantarkan ke janin tuh jadi susah gitu, Pak. Oh, malah trimester awal enggak boleh. Kalau trimester awal ya rata-rata memang untuk obat-obatan harus diperhatikan ya. Karena masa organogenesis kan pembentukan ya. Hampir semua obat diperhatikan kecuali benar-benar urgent menurut dokter yang menangani lah ya. Trimester pertama itu rata-rata diperhatikan betul lah. Bahkan batuk pilek aja harus diperhatikan ya. Ada obat-obat yang tidak bisa digunakan, ataupun kalau memang digunakan ada alternatif. Justru yang boleh tadi akhir katanya ya? Akhir ya? Iya Pak, menurut saya sih di bagian akhir boleh Pak, tapi dalam pengawasan. Oh, menurut Desi gitu ya. Menurut yang lain gimana? Kalau di akhir pun sama berbahaya, Pak. Wiwin, gimana Win? Kok berbahaya? Karena pada trimester ketiga tuh kan Pak, asam mefenamat ini tidak boleh digunakan Pak, menyebabkan pembuluh darah di plasenta menutup lebih cepat Pak. Jadi tidak dianjurkan untuk yang trimester terakhir. Pembuluh darah di plasenta menutup lebih cepat.
Artinya gimana kalau pembuluh darah di plasenta menutup lebih cepat? Hubungannya dengan nutrisi ya itu ya? Iya Pak, karena kan plasenta kan Pak kan kalau pembuluh darah ini kan berhubungan dengan plasenta kan Pak. Jadi apapun yang misalnya pembuluh darahnya ini kan tidak baik nih Pak. Jadi saluran nutrisi untuk ke anaknya ini nanti atau oksigen, pembuluh darah ini kan kayak akan oksigen Pak. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya ini bermasalah, jadi oksigen yang masuk ke janin itu bermasalah juga Pak. Makanya tidak dianjurkan untuk ibu hamil trimester ketiga. Nah, kalian bisa nggak dapatkan asam mefenamat biasanya di apotek beli sendiri gitu, pernah nggak? Mereknya macam-macam. Tapi bisa nggak kalian dapat biasanya? Pernah kan ya orang tua atau siapapun beli? Asam mefenamat kenal kan? Biasanya untuk nyeri ya, nyeri gigi, nyeri-nyeri yang lain. Asam mefenamat. Belum ya? Belum pernah lihat ya? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Asam mefenamat. Golongan apa itu dia kalau logonya? Generik, Pak. Ya, nama. Kalau berdasarkan penandaan? Bebas terbatas, Pak. Bebas terbatas kah? Atau keras? Keras, Pak. Keras, Pak. Buat keras, Pak, lambangnya. Merah ya? Merah, Pak. Oke, berarti sebenarnya harus dengan resep dokter ya? Harusnya ya. Ya, walaupun biasanya di rumah-rumah juga banyak ya menyimpan asam mefenamat ya. Ya, dan biasa sering juga digunakan untuk mengatasi nyeri radang tadi itu. Karena dia anti-inflamasi untuk nyeri, untuk radang ya. Bisa sakit gigi salah satunya ya. Nah, ternyata apa? Kalau pada kondisi normal, dia lagi tidak hamil, bisa dia gunakan itu biasanya. Namun ternyata setelah ada kondisi khusus kehamilan, nah kehamilan itu kan kondisi khusus. Ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Tidak semuanya bisa digunakan, maka harus diperhatikan. Apalagi ini Ibu Bidan yang menangani kondisi khusus, bukan kondisi pasien pada umumnya normal gitu ya. Bukan dewasa normal, tapi ada kondisi khusus. Kan kemarin ada sesuatu kondisi yang harus diperhatikan tuh, penggunaan obat. Ada kondisi patologis. Karena penyakit, entah gangguan ginjal hati gitu kan. Kondisi fisiologis, bisa pediatri, anak-anak, geriatri, orang tua, lansia gitu kan. Atau karena kondisi khusus. Nah, seperti hamil, menyusui itu kondisi khusus. Jadi ternyata kalian kebagian pasien yang kondisi khusus. Walaupun kalian bisa aja sih dapat pasien anak, kan tidak hanya ibu hamil. Anak juga ke kalian kan, ke bidan bisa. Oleh karena itu penting sekali nih mengetahui tentang obat-obat. Asam mefenamat biasanya dia konsumsi untuk sakit gigi ketika dia kondisi normal, tidak hamil, biasa dia pakai gitu. Ternyata pas hamil bisa Pak gitu, kasih gitu ya. Nah, ternyata ya walaupun misalnya rekomendasi kan bisa aja kan masyarakat bisa jadi kan nanya, Bu Bidan boleh nggak saya pakai ini? Bisa aja dia nanya WA, nanya SMS atau apa ya. Nah, maka sebelum menjawab kalau kita yakin, kalau kita tidak yakin maka kita cari tahu dulu. Apalagi kondisinya yang nanya itu ibu hamil. Jangan sampai kita ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Ya karena rekomendasi kita kan masyarakat percaya Kak. Ini kan ibu bidan. Dia yakinlah dengan keilmuan ibu bidan ya. Makanya harus diperhatikan betul. Harus kita banyak belajar ya. Nah, karena kalau nanti kita salah menginformasikan, terus akibatnya yang tidak diinginkan, ya maka itu kan beban moral bagi profesi juga ya. Nah, bahkan nanti bisa ke ranah pidana kalau misalnya terindikasi malpraktek dan sebagainya. Oh bahaya itu. Tuh. Jadi dia kan obat antiinflamasi dari non-steroid ya. Jadi dia itu
bekerja dengan menurunkan kadar prostaglandin. Nah, kalau kita lihat prostaglandin itu kan suatu mediator nyeri yang menyebabkan peradangan dan nyeri dalam tubuh. Nah, itu dihambatnya sama dia ini. Kemudian bagaimana nih kepada ibu hamil? Nah, kategorinya tadi C. Kalian tahu kan C itu apa kategorinya? Studi pada hewan percobaan itu memperlihatkan adanya efek samping pada hewan percobaan ya. Walaupun pada wanita hamil itu belum ada studi terkontrol gitu ya. Tapi pada hewan coba itu ada laporan. Nah, efek sampingnya. Kalau C ini ya. Kalau D itu ada laporan pada hewan uji, ada juga studi pada wanita hamil, ada yang D. Kalau yang C ini pada hewan uji ada, pada wanita hamil memang belum ya studi terkontrolnya. Tapi dia ini bisa digunakan kalau memang manfaat yang diharapkan oleh terapis itu ataupun dokter yang merawat itu lebih besar daripada risikonya gitu ya. Kalau memang tidak ada pilihan lain gitu. Tapi dengan catatan itu tadi ya diawasi oleh dokter tadi. Tapi memang kalau asamifenamat kan tentunya ada dong pilihan yang lain. Menurut kalian apa pilihan yang bisa dijadikan alternatif? Kalau tidak ada kan C boleh digunakan. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, harusnya gunakan yang lebih baik. Ada nggak pilihannya? Ada Pak, menggunakan paracetamol Pak untuk pengganti obatnya. Artinya ya sama-sama? Dia sama-sama untuk menghilangkan rasa nyeri dan peradangan. Gitu ya. Artinya jadi dalil nggak bahwa tidak ada pengganti dan hanya ini yang bisa digunakan? Nggak kuat ya. Sementara ini punya risiko ya. Punya risiko walaupun tadi kepada manusia belum ada studi terkontrol, tapi pada hewan uji kan ada laporan. Jadi ada kemungkinan risiko gitu. Nah, apalagi trimester 3 tadi ya. Belum lagi kan efek samping dari NSAID ini ya, anti-inflamasi non steroid, salah satunya bleeding, pendarahan. Selain tadi yang menyebabkan pembuluh darah di plasenta itu tutup ya. Karena memang ya kayak gitu ya, tertutup ya. Yang ada hubungannya dengan nutrisi dan oksigen, tapi juga efek samping yang lain yang terkenal dari ini kan juga perdarahan ya. Nah, kemudian demikian juga ya pada yang merencanakan kehamilan ya, ternyata ada hubungannya juga dengan kesuburan ya obat ini. Nah, alternatifnya ternyata ada gitu tadi paracetamol misalnya yang lebih aman, yang sama-sama bisa meredakan nyeri ya, radang dan sebagainya. Oleh karena itu ya harus dipertimbangkan gitu. Ada alternatif ternyata di situ. Nah, ini kan bisa menjadi bahan diskusi ya, bahan diskusi ini contoh yang sederhana aja, nanti di lapangan bisa jadi kasusnya lebih kompleks lagi tentunya. Dan kalau kalian punya keilmuan ya, tentunya kalian juga merujuk kepada evidence base ya. Kalian sudah belajar ada mata kuliahnya evidence base, itu menjadi dasar boleh atau tidaknya itu berdasarkan evidence base. Nah, sehingga bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang lain. Oke. Dan perlu diperhatikan juga ya, kadang kalaupun paracetamol, ada paracetamol yang kombinasi dengan obat yang lain, nah itu juga diperhatikan kombinasinya. Kadang kan ada yang paracetamol yang kombinasi dengan kafein, nah itu juga harus diperhatikan ya. Karena yang kombinasi campuran paracetamol dengan kafein ini juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan pada janin ya. Jadi dia paracetamol tunggal gitu. Oke, namun perlu diperhatikan juga walaupun paracetamol ini salah satu obat yang relatif aman ya untuk ibu hamil, menyusui, lansia, anak-anak gitu ya. Tapi penggunaan paracetamol itu walaupun di obat bebas, tidak berarti bebas digunakan semaunya. Tidak. Konsepnya apa? Rasional.
penggunaan obat itu harus sesuai dengan dosis aturan pakai yang dianjurkan. Kenapa? Karena paracetamol ini walaupun dia relatif aman karena indeks terapinya lebar ya, bahkan untuk menjadi dosis toksik itu 4 gram ya, berarti 8 tablet kan ya, 8 tablet yang 500 mg itu dikonsumsi itu baru dosis maksimum. Nah, tapi efek jangka panjang kalau tidak digunakan dengan dosis yang sesuai bisa menyebabkan nekrosis ya, hati ataupun hepatotoksik, kerusakan pada hati efek sampingnya. Jadi efek samping itu bisa muncul karena penggunaan yang jangka panjang terus-menerus. Sikit-sikit paracetamol ataupun paracetamol digunakan terus gitu ya, panjang gitu. Lama-lama juga akan muncul efek samping yang tidak diharapkan dari penggunaan yang berkepanjangan. Itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu penting memperhatikan dosis dan sebagainya ya. Oke, mungkin 5 menit terakhir lah ya. Kemarin juga saya ada share yang buku ini. Nah, silahkan bisa dibaca-baca juga ya. Nah ya. Ada ya kemarin ya. Di 2017 yang ini ada berbagai macam di sini. Ada hal-hal yang yang bisa diperhatikan lah. Bentar. Nah, ini cara memilih obat. Nah, ini kan namanya juga Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat ya. Jadi ada suatu akronim yang bisa kita ingat, Dagu Sibu, dapatkan, Gu gunakan, Si simpan dan buang ya. Nah, itu harus diperhatikan. Gimana cara dapatkan dari tempat yang legal ya. Simpan di tempat yang sesuai ya. Nah, yang kering, yang tidak terkena cahaya matahari langsung ya. Nah, kemudian cara buang obat juga ada yang harus diperhatikan, tidak sembarangan ya. Oke, kemudian ini juga udah tadi ya, ada generik berlogo, ada generik bermerek. Nah, ini dibedakan. Mungkin yang kita bahas tadi generik itu adalah OGB ya, obat generik berlogo. Ada lagi obat generik bermerek itu yang ada mereknya, tadi mulai kita singgung. Yang tentunya ini beda dengan yang paten ya. Kadang juga orang salah menafsirkan yang obat generik bermerek itu disamakan dengan paten, padahal beda. Nah, terus kualitas antara generik dan bermerek ya tentunya sudah dibuktikan, ada uji BABE, nah, biological availability dan bioequivalent. Jadi dia udah terbukti lah. Jadi jangan diragukan ya khasiatnya. Hanya dia berbeda aja tadi yang udah kita bahas tadi di awal. Kemudian penggolongan ini udah kita bahas tadi, bentuk sediaan. Kemudian cara penggunaan ada dalam luar juga kita udah bahas tadi. Penggolongan obat, penandaan juga ada bebas terbatas. Nah ini ya, ada bebas terbatas, ada peringatan P1 sampai P6. Nah ini contoh-contohnya nanti bisa dibaca nih. Awas obat keras, baca aturan pemakaian. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Nah, ini P1, P6, dan seterusnya bisa dilihat. Nanti kalau kalian lihat obat bebas terbatas, lihat peringatan yang tertulis di kemasan itu apa. Nah, kemudian obat keras, psikotropik, narkotik, kemudian cara mendapatkan. Nah, ini juga penting tadi, Dagu Sibu kan, dapatkan. Jadi mendapatkan obat itu juga cek dulu ya, penandaannya ya. Nah, mana yang bisa bebas, mana yang bisa harus dengan resep dokter, dan perhatikan juga ini. Hindari ya pembelian obat itu yang tidak resmi sarananya. Jadi kalau kita ingin dapatkan obat itu dari sarana yang jelas ya. Dari mana sarana yang jelas? Tengku Dita. Masih ada Tengku Dita? Ada Tengku? Dwi Putri ada? Dwi Putri? Ada, Pak. Ada, oke. Dapatkan, nah, Dagu, dapatkan. Nah, di mana harusnya kita dapatkan obat nih yang benar itu? Dwi. Harus dapatkan di mana nih? Di mana, Dwi?
Yang lain siap-siap. Dwi, mana Dwi? Yang lain mau bantu? Ikri, Saya, Pak. Pak. Ikri, Pak, silakan. Wiwin, Pak. Silakan Ikri. Jadi, obat dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotik atau toko obat berizin. Obat keras itu dapat diperoleh di apotik atau di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Sekian, Pak. Jadi mendapatkan obat itu di tempat yang legal ya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, bisa kalian lihat tempat mendapatkan obat yang benar itu ya yang jelas ya. Minimal toko obat berizin. Nah, di situ bisa dapat obat bebas terbatas, tapi tidak ada obat keras di toko obat. Nah, kemudian apotik. Kalau di apotik ya semuanya bisa ya. Obat bebas terbatas bisa tanpa resep dokter, obat keras tentunya pakai resep dokter ya, narkotik, psikotropik apalagi ya. Nah, kemudian ini hindari nih beli obat yang tidak resmi. Biasanya kan kita tergiur dengan mendapatkan obat itu yang harganya murah gitu ya. Atau dipasarkan dengan cara yang tidak wajar, sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut misalnya, ataupun dari online. Nah, coba kalian lihat di market share online. Banyak sekali tuh, bahkan obat keras yang harus pakai resep dokter pun banyak di media online. Hati-hati gitu ya. Ya, pertama, yakinkah obatnya itu benar, sesuai? Yakinkah asli? Kalaupun asli, yakinkah disimpan di tempat yang seharusnya? Kalau di apotek itu kan ada pemantauan. Suhu berapa disimpan, ya, diawasi terus. Dan sumbernya yang meragukan ini, ya, kita harus cerdas sebagai konsumen. Karena nanti akan merugikan kita juga, gitu. Karena ketika obat itu dari tempat yang tidak resmi, bisa jadi palsu ya, ataupun bisa jadi sudah rusak gitu. Karena dia tidak stabil karena disimpan di tempat yang tidak sesuai. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga nih. Nah, obat yang diterima tentunya kemasannya, kondisinya pastikan baik dan utuh. Nah, itu penting nih. Gitu ya. Nanti pertemuan besok kita akan lanjut ini terkait dengan etiket kemasan ya, kemasan. Informasi penting apa saja yang harus kita lihat di kemasan. Nah, namun sebagai pengantar kita bisa lihat dulu nih. Ternyata kita juga harus perhatikan nih kemasan, kondisinya tentunya baik dan utuh. Dan banyak informasi penting yang bisa kita lihat di kemasan ini. Nah, ya. Informasi pada etiket. Nah, kalau di etiket tadi kan ada yang biru, ada yang hitam, apa yang putih gitu ya. Biasanya ada nama pasien, tanggal, bahkan ada aturan pakainya ya. Nah, kalau ini kemasan obat, biasa kita lihat kan ya kotaknya, maka biasakan ya kalau menerima obat, baca apa keterangannya, dosisnya, efek sampingnya, dan sebagainya. Nah, informasi apa saja yang bisa kita lihat di situ, di kemasan ini, kita harus cermat ya. Perhatikan info yang ada di kemasan itu sebelum digunakan. Macam-macam info yang ada di sini. Apa saja? Ada nama obat. Di situ tercantum nama obat. Ya, misalnya Oralit. Nanti silakan bisa dibaca lebih lanjut ya. Untuk persiapan sebelum materi besok, kalian bisa baca-baca buku yang ada di share itu. Ya, salah satunya ada nama obat. Ada nama dagangnya, ada juga nama generiknya, nama zat aktif yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, kemudian ada selain nama obat, kemudian ada juga komposisinya. Nah, zat yang berkhasiatnya apa? Misalnya mereknya apa? Nah, kandungannya apa? Di situ tercantum. Misalnya parastamol, amoxicillin, dan sebagainya. Bahkan yang kombinasi pun kombinasinya ada juga tercantum. Selain itu di kemasan ada apa lagi? Selain komposisi, ada indikasi. Nah, informasi tentang khasiatnya, tujuan obat itu digunakan untuk apa? Misalnya, untuk penurun panas, nah antipiretik, pereda rasa nyeri, berarti analgetik. Nah, ada di situ di indikasinya ya. Apalagi yang ada? Aturan pakai juga ada di kemasan obat. Berapa kali sehari ya digunakan, ada keterangannya di situ. Umur berapa ya, berat badan berapa misalnya ada ya. Kemudian apalagi informasi yang harus diperhatikan? Nah, ini ada beberapa informasi yang lain ya. Misalnya kalau antibiotik,
maka diminum sampai habis sesuai jadwal dan aturan pakai. Harus habis walaupun udah ngerasa sembuh, itu antibiotik. Kalau obat turun panas, misalnya paracetamol dan teman-temannya, nah itu tidak harus habis ya, tapi apa? Prorenata jika perlu. Obat itu diminum jika perlu. Kalau udah tidak nyeri, tidak demam ya tidak diminum. Tapi antibiotik tadi harus dihabiskan ya. Ada lagi yang keterangannya dikunyah dulu ya. Misalnya obat kunyah antasida, antasid, obat mah itu dikunyah. Ada lagi taruh bawah lidah keterangannya. Misalnya itu obat ISDN, obat jantung. Ada juga obat yang dikocok dulu. Misalnya tadi suspensi obat antasida, obat mah yang larutan, yang suspensi ya dikocok dulu. Emulsi juga minyak ikan dan sebagainya, multivitamin itu dikocok dulu. Nah, gitu. Jadi perhatikan informasi yang ada itu, disuruh kocok dulu biar homogen gitu kan. Nah, apalagi ada lagi obat-obat tablet kapsul dengan air putih disarankannya. Ya, jangan nanti dengan minuman yang tidak disarankan karena sebagian besar obat tidak disarankan dengan susu misalnya ataupun teh ya, walaupun ada sebagian yang dibolehkan dengan susu. Nah, tapi secara umum ya diminum dengan segelas air putih. Begitu juga ada juga yang dipengaruhi oleh makanan atau minuman tertentu terkait dengan interaksi, sebagaimana yang pernah diceritakan sebelumnya ya. Ada juga informasi diminum kapan nih? Apakah perut kosong? Kalau perut kosong itu berarti 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan itu perut kosong. Misalnya captopril. Kenapa? Karena menghindari adanya interaksi obat dengan makanan yang ada di dalam lambung. Nah, makanya disarankan digunakan seperut kosong. Berarti 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Itu kan berarti lambungnya sudah kosong gitu ya. Kemudian apa lagi? Obat mual muntah ya. 1 jam sebelum makan, metoclopramid. Nah, itu disarankan. Perut kosong juga. Graciofulvin. Nah, ini jamur ya. Bersama makanan berlemak. Nah, kenapa diminum bersama makanan yang berlemak disarankan? Ya, karena ternyata kelarutan lipid gitu ya, lemak kelarutannya. Sehingga kalau kita diminum bersama dengan makanan yang berlemak, kelarutannya akan semakin baik, lebih mudah makanan yang berlemak. Tetrasiklin, antibiotik ya, tidak disarankan. Karena tadi apa? Bisa berinteraksi dengan obat ini dengan makanan. Bisa terjadi ikatan ya, bisa menjadi kompleks sehingga menghambat absorpsi obat. Kalau absorpsi obat udah kita bahas kemarin, absorpsinya terhambat, yang pada akhirnya kadar obat dalam darah juga terhambat ya. Itu. Kemudian misalnya, jadi obat-obat tertentu itu pada umumnya ya, karena apa? Akan menghambat absorpsi obat gitu. Nah, karena obat antasid ini kan yang tentunya nanti dapat berikat rohi atau menghambat absorpsi ya. Nah, itu. Dan harus lihat di kemasan ataupun brosur farmasi itu jangan hanya sekedar ada juga sama apa di pengaruh kali malam itu kenapa? Nah, ternyata kemudian tuh bahwa pembentuk enzimnya ya COR reduktasi gitu. Kita tidak ada aktivitas ini yang tentunya obat dan bisa itu harus lihat kita. Jadi karena kita simpengi dan obat ya kan setelah dibuat itu ada lagi istilah yang lain selain expired date itu kadaluarsa, ada lagi istilahnya BUD ya, beyond use date. Nah, beyond use date. Pernah nggak dengar nih? Pernah dengar? Maaf Pak, kalau beyond use date-nya enggak pernah. Cuman belum. Kalau kayak expired pernah gitu Pak. Pernah. Expired date dengan beyond use date tuh beda ya. Kalau expired date itu kadaluarsa obat yang biasanya ada tertulis di kemasan obat. Tapi kalau beyond use date itu masa pakai obat. Itu artinya gini. Batas waktu penggunaan obat itu masih bisa ditoleransi ya setelah obat itu diracik atau setelah kemasan primer obat itu dibuka. Nah, jadi misalnya tetes mata gitu ya. Tetes mata kalau kita nggak buka dia kan ada waktu kadaluarsanya yang tercantum di kemasan, misalnya 1 tahun atau 2 tahun ya. Tapi kalau tetes mata itu sudah dibuka kemasan primernya, maka kadaluarsanya masa pakai obatnya itu bukan kita patokannya kadaluarsa tadi yang ada di kemasan 2 tahun 1 tahun itu, tapi patokannya adalah beyond use date, masa pakai obat. Nah, misalnya obat tetes mata, kalau di kemasannya itu tertulis 1 tahun atau 2 tahun gitu ya.
Kalau belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka, apakah setahun atau 2 tahun juga, Margareta? Yang lain? Kira-kira gitu. Mohon maaf, Margareta terkeluar, Pak, jaringannya. Oh, keluar. Ya. Menurut Mega gimana? Tetes mata, kan? Kalau udah kita buka, kira-kira kita boleh gunakan itu apakah sesuai dengan tanggal kadaluarsanya setahun atau 2 tahun ke depan atau gimana? Yang pernah terjadi selama ini kalau ada tetes mata misalnya. Kita udah buka nih hari ini. Sampai kapan obat itu boleh kita gunakan? Mungkin kan kita gunakannya hari ini, besok, lusa, 3 hari aja kan ya. Udah sembuh matanya kan, kemudian kita simpan kan obat itu. Kemudian kapan kita boleh gunakan? Apakah 2 tahun ke depan masih bisa digunakan obat tetes mata itu sampai masa kadaluarsanya habis? Atau gimana menurut Mega? Maaf Pak, apa Maya boleh menjawab? Boleh Maya, silakan. Kalau obat tetes mata, setelah dibuka seharusnya tidak digunakan lebih dari 1 bulan Pak. Tidak lebih dari 1 bulan. Nah, itulah namanya beyond use date. Masa pakai obat. Jadi beda dengan batas kadaluarsa ya. Kalau kadaluarsa itu catatannya obat belum dibuka, masih utuh. Tapi kalau sudah dibuka kemasan primernya, ataupun obat itu diracik, kalau diracik itu kan berarti obatnya digabung-gabung, dibuka dari kemasan primer kan ya, diracik ya. Nah, kalau obat tetes mata beyond use date-nya berapa lama? Nah, kesepakatan 30 hari gitu, beberapa referensi itu ya. 1 bulan berarti. Nah, kalau sediaan tunggal ada juga loh tetes mata yang mini dos, yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil, mini dos, tetes mata, nah itu sekali pakai saja itu kalau mini dos. Kalaupun tidak habis, masih ada tersisa, mesti dibuang. Maksimal ya 3 kali 24 jam ya. Mini dos itu. Jadi nggak bisa 30 hari. 30 hari itu tetes mata yang umum ya, yang bukan mini dos. Nah, gitu. Kalau misalnya sediaan padat, kayak tablet, kapsul, kaplet, pil, bisa jadi kan kadaluarsanya 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi ketika kita punya sediaan padat seperti tablet, kapsul, kaplet, pil itu, maka beyond use date-nya, masa pakainya itu ya 1 tahun ya, atau menurut tanggal kadaluarsa yang lebih dekat waktunya gitu. Jadi misalnya ada sediaan campuran ya padat. Kalau antibiotik, nah antibiotik itu kan kalian mungkin pernah lihat antibiotik yang dry syrup ya, amoxicillin dry syrup. Setelah mau digunakan kan dia dicampur dengan Aquades misalnya, ya dilarutkan ya. Nah karena dia itu kalau dicampurkan dengan Aquades ya dia tidak stabil ya. Jadi dibuatnya dalam bentuk yang kering, sirup kering. Jadi kalau mau digunakan oleh pasien baru dia direkonstitusi gitu, baru dilarutkan. Nah, sirup kering antibiotik yang sudah dilarutkan itu kapan beyond use date-nya gitu ya, masa pakainya. Tentunya tidak sama dengan expired date-nya karena kalau udah dibuka tadi tidak bisa digunakan kadaluarsanya. Maka yang digunakan adalah BUD-nya, masa pakainya. Nah, kalau antibiotik yang udah dilarutkan, kalau pada suhu kamar itu ya 7 hari ya. Berdasarkan referensi yang lain ya kalau suhu dingin bisa 14 hari. Gitu, tergantung ya. Jadi begitu. Jadi tidak sampai masa kadaluarsanya yang panjang. Nah, itu harus bedakan. Tapi ini penting loh, banyak yang tidak tahu gitu. Bahwa penggunaan obat itu panjang sebagaimana panjangnya waktu kadaluarsa obat itu. Padahal ketika dibuka kemasan primernya tidak bisa lagi kita gunakan waktu kadaluarsa. Tapi yang kita harus perhatikan adalah beyond use date-nya, masa pakai obatnya. Oke, ada lagi nih kalau sirup. Nah, sirup antibiotik kah, sediaan setengah padat, krim, salep, gel ya, itu 6 bulan ya. Nah, atau menurut tanggal kadaluarsa yang lebih dekat waktunya gitu. Jadi ternyata beyond use date-nya itu ya begitulah ketentuan sementara ya secara umum. Tetes mata 1 bulanan ya, sediaan padat setahunan.
obat sirup setengah padat ya 6 bulan ya. Nah, kalau racikan pun kurang lebih 7 hari ya. Karena apa? Karena nanti potensi cross kontaminasi ya, mikroorganisme dan sebagainya. Karena udah diracik kan. Belum lagi nanti apa namanya ya, lembab dan sebagainya karena mengikat uap air dari udara ya, sehingga waktu pakai obatnya, bionistate-nya kalau obat racikan ya bisa seminggu. Ada sarankan kan punya saya memperhatikan kesehatan bilang tenaga karena antibiotik obat sudah bagaimana kira-kira si penyakit itu, sementara obat yang ada udah tidak mempan. Buktinya apa? Salah satunya. Bentar ya. Mungkin pernah nggak mendengar antibiotik penisilin? Nah, sorry. Ya, penisilin ya. Itu kan kakaknya dari amoksisilin. Amoksisilin, tahu ya amoksisilin ya? Lupa. Nah, dulu penisilin pernah lihat nggak sekarang? Nggak ada lagi ya? Pernah lihat, Pak. Nah, dulu itu ada antibiotik itu ya. Sekarang udah resisten kan? Jadi nggak digunakan lagi. Sehingga harus dimodifikasi menggunakan juga amoks sebagainya. Nah, itu film komentarnya jadi itu kapan Pak? Dan pun itu Pak. Akibat kayak penyakitnya itu